Halo, perkenalkan nama saya Nurwanisha dengan NIM 26050122140156. Saya dari Oceanografi kelas A. Hari ini saya akan mendemonstrasikan lanjutan dari video part pertama yaitu tentang panjang gelombang dan teori airi. Yang pertama itu kita bisa buka dulu file yang udah kita kerjakan kemarin Excel-nya. Nah, di sini kita masuk pada lintasan partikel. Di lintasan partikel ini kan terdapat data-data ya kayak data 1, data NIM plus 1. Nah, data ini bisa kita konekin aja ke data teori airi di sini. Gimana sih caranya? Yang pertama itu pada data 1 itu ada tinggi awal gelombang ini kita sama dengan aja. Terus kita ke teori airi, kita masuk ke sini, kemudian perlintasan nol kita enter. Ini, ini sama dengan. Nah, kemudian kita masuk ke periode gelombang. Periode gelombang itu sama kayak gini, sama dengan masuk periode gelombangnya enter. Kemudian panjang gelombangnya juga sama dengan panjang gelombang yang kita masukin yang di sini, enter. Kemudian untuk yang kedalaman perairan, percepatan gravitasi dan massa jenis air, ini kan satu itu ya satu baris ya. Ini bisa kita drag aja terus kita copy. Nah, di sini kita pastanya itu kita pakai paste link. Diklik kanan aja dan ini paste link. Nah, hasilnya akan muncul kayak gini. Kemudian di data 1 plus NIM ini kita masukkan data satu ini plus NIM-nya. NIM-nya itu NIM sesuai dengan yang ini. Ini bisa kita copy aja di sini. Kemudian coba kita paste aja di sini boleh. Nah, nah di sini. Nah, itu bisa kita buat aja untuk yang pertama itu sama dengan yang ini di plus NIM yang ini. Kemudian ini jangan lupa kita kunci ya. Yang di J-nya kemudian enter. Nah, ini karena udah bisa kita drag aja ke bawah. Nah, datanya akan muncul. Kemudian, untuk data 2, nah selanjutnya kita ke data 2, sama kayak yang data 1 tadi, data 2 kita konekin dulu, sama dengan, nah ini kan data 2 ya, panjang gelombangnya, terus enter. Terus untuk periode gelombangnya sama, ini bisa di enter aja. Ini kan sebenarnya sama ya, ini bisa kita copy aja. Mesin ini, paste link aja. Ini akan muncul kayak gini. Kemudian, nah, ternyata aku tadi ada salah. Ternyata untuk di data 2 ini, kita yang untuk panjang gelombang dan kedalaman panjang itu beda. Ini kita bisa hapus saja mungkin dulu. Nah, kedalaman gelombang ini kita bisa pakai yang kedalaman untuk panjang gelombang itu kita bisa pakai yang ini. Panjang gelombang yang di perairan 35 ini enter aja. Nah, untuk kedalaman perairan itu sama dengan kita bisa lihat di sini aja perairannya itu merupakan perairan 35 cm ya, 35 meter. Jadi, kita pakai aja yang perairannya itu 35. Ini bisa kita ketik langsung aja sih sebenarnya. 35. Nah, ini. Yang sama kayak yang data 1 tadi, kita langsung jumlahin aja, itu di data 2 plus NIM ini, itu sama dengan data 2 plus dengan NIM-nya di sini, ini. Nah, kemudian yang di J ini kita kunci, biar hasilnya itu nggak berubah-ubah ya. Nah, kalau dari sini kita bisa drag aja ke bawah. Nah, ini kan udah. Kemudian, kemudian kalau misalnya data 2 udah, kita bisa lanjutin ke data 3 ya. Ini sama dengan masuk ke teori airi. Ini di data 3 ini sama dengan enter. Untuk um, periode gelombangnya sama dengan, terus teori airi. Untuk periode gelombang ini data 3 segini. Kemudian untuk panjang gelombangnya sama dengan, kita masukin panjang gelombang yang sesuai ini ya, 70. Nah, untuk kedalaman perairan itu sama dengan, kita lihat kedalaman perairan itu berapa. Dan untuk percepatan gravitasi dan eh, massa jenisnya itu kan karena sesama ya, selaras, itu bisa kita copy aja di sini. Ini copy, terus ini kita bisa paste link. Paste link aja. Ini kayaknya ada kesalahan deh. 70. Nah, ini aku udah salah kan. Ini renanya salah. Aku udah salah nge-copy-nya berarti tadi ini. Untuk yang panjang gelombangnya itu, kita pakai panjang gelombang ini ya. Panjang gelombang itu kita pakai panjang gelombang yang 70, yaitu ini. Nah, baru untuk panjang gelombang kedalaman perairan, eh, untuk kedalaman perairan, percepatan gravitasi dan massa air itu kita pakai ini. Ini untuk kedalaman perairan, sama dengan ini aja. Nah, untuk percepatan gravitasi dan massa jenis air itu, kita pakai ini. Control copy, kemudian di sini kita bisa paste link. Nah, setelah ini muncul, kita lanjut ke proses tadi, data 3 plus dengan NIM. Nah, ini NIM-nya yang J-nya kita bisa kunci aja biar nilainya itu tidak berubah ya. Nah, kalau udah gini kita bisa drag aja ke bawah. Nah, ini udah. Kemudian,
Nah, selanjutnya kita beralih ke yang L hasil data satu itu sama aja sama yang tadi. Ini kita tinggal konek-konekin aja. Ini sama dengan, ini kan karena dia data satu kita masuk ke peredaran airi. Ini L1 di sini, itu sama dengan. Nah, untuk interpolasinya itu, ntar ini kita bisa gedein aja ya. Nah, ini kita gedein aja biar kelihatan gitu. Nah, ini. Nah, untuk interpolasinya itu, kita bisa masukin interpolasi yang tadi, yang di teori airi, di mana yang ini. Ini kita bisa copy aja. Kemudian ini kita paste di sini. Jangan lupa di paste link. Nah, buat apa sih paste link itu? Biar nanti kalau misalnya di teori airnya itu keubah, data yang pada lintasan partikel ini juga ikut keubah. Kemudian kita ke data 2, ini sama dengan, kita masukin aja ini di data 2, ini enter. Dan untuk interpolasinya masih sama. Interpolasi ini kita copy, kemudian kita pindahin ke sini, dan ini kita paste link. Nah, udah. Kemudian kita akan beralih ke data 3, ini sama aja kayak tadi, sama dengan, kita masukin ke perairan yang ini, enter. Nah, untuk kayak mungkin selanjutnya aku lanjutin aja untuk L hasil data 3. D per L-nya itu, yang pertama kita data 3 tuh pakai yang ini, data 3. Dan hasil D per L-nya itu yang ini ya. Nah ini, D per L-nya ini kita udah copy aja ke sini. Kemudian kita masukin interpolasinya, yang ini. Ini bisa kita copy aja. Nah ini bisa kita paste link aja di sini. Nah untuk H-nya kita masukkan yang di sini. Nih, ini juga sama, kita paste link aja. Kemudian untuk selanjutnya itu kita akan masuk ke yang ini. H data 1, H data 2, H data 3 ini kita sama kayak tadi. Kita konekin aja berapa H data 1, H data 2, dan H data 3. Ini bisa kita copy aja di sini. Ini kita link juga nggak apa-apa. Kemudian ini copy. Ini di copy biasa. Kemudian di sini stop. Ini juga. Nah, untuk L-nya kita bisa lihat L-nya di sini berapa L-nya. Kita konek-konekin aja. Ini juga sama L-nya. Nah, kemudian untuk K-nya itu bisa kita lihat di sini ya. Kita cari yang K. Ya, selanjutnya untuk nilai K di sini itu kita bisa konekin aja di nilai K yang ada di sini, K satunya ini. Caranya sama aja kayak tadi ya, ini kita konekin aja. Terus K2-nya di data 2, K2-nya ini K-nya, terus ini juga data 3-nya. Nah, kemudian untuk Pi-nya itu, karena Pi-nya selalu sama ya, kita masukin Pi yang ini. Kemudian untuk T-nya, kita masukin T-nya juga selalu sama. T-nya ini, kita masukin yang di sini. Kemudian untuk D1 dan D1-nya, itu kita bisa masukkan D yang, bentar ya. Ya, selanjutnya untuk ini K2-nya kita masukin juga ya yang di data 1. Data 1, ini K2-nya ini. Kita konekin lagi sama dengan ini. Terus, oh ini salah. Kita pakai sini. Nah, di sini kita konekin ini. Kemudian ini juga sama. Kita konekin aja. K2. Terus ini juga sama. Nah, untuk P-nya juga sama. Ini pakai yang ini. Terus untuk T-nya juga sama ya sebenarnya. Karena T itu nilainya selalu sama gitu kan. Ini juga sama. Ini T-nya sama. Kita masukin aja. Nah, untuk D1-nya ini kita masukin yang di D1. D1 ini karena sama, jadi kita konekin sama yang ini. Terus untuk epsilonnya juga sama. Sini. Ini untuk yang keduanya. Nih. Terus ini untuk D2 dan D3-nya udah masuk. Oke, mungkin di sheet pertama ini udah selesai. Kita lanjut ke sheet yang kedua. Di mana di sini lintasan partikel 1 yang ada di data 1. Nah, untuk yang di sini itu yang pertama sebelum kita ngelakuinnya, kita konekin dulu yang datanya ini ke data yang udah kita buat tadi. Ini kan ada data 1. Terus ini juga L data 1. Nah, ini K. Ini ada P-nya juga. T-nya. D1 juga. Nah, ini untuk epsilonnya, sigmanya. Nih, nah ini kita juga konekin semuanya ya.
D1-nya juga gunanya connect ini apa sih? Jadi nanti kalau misalnya kita melakukan kesalahan dan kita ngubah di sheet sebelumnya, itu tuh akan keubah juga di sheet ini. Jadi kalau misalnya kita mau ngubah, kita nggak kerja 2 kali. Jadi yang sheet selanjutnya itu udah keubah gitu kalau kita connect-in semuanya gitu. Ini sama ke data 1, L. Oh, L-nya udah. Oke, nih. Nah, ini udah kayak gini. Kemudian, nah, selanjutnya di sini kita masuk ke tabel yang pertama. Di sini kan katanya Z sama dengan 0D. Nah, ini kita buat dulu X itu 0 semua ya. Jadi ini kita langsung aja X itu 0 semua. Dan untuk Z ini kita pakai rumus itu sama dengan 0 dikali dengan Z 4 ini. Ini merupakan min 1 ini berarti kedalaman gitu ya. Dikali dengan ini dikali dengan C10. Ini dikali dengan D. Nah, terus yang di sininya kita kunci gitu biar nanti waktu kita ngeblok dia ke bawah, nilainya itu nggak berubah. Jadi kita kunci sini ntar. Nah, ini kan udah ada nih hasilnya 0. Jadi kita bisa bloknya ke bawah. Jadi ini juga Z-nya itu 0 semua ya. Terus selanjutnya untuk yang T-nya itu rumusnya, untuk yang T itu rumusnya bisa sama dengan buka kurung A5, A5 itu dibagi dengan 60, tutup kurung, dikali dengan buka kurung, dikali dengan AC9. Kali ini ya T-nya. Nah, ini kita bisa kunci dulu di AC9-nya, biar nanti waktu kita ngeblok ke bawah itu dia nggak hancur gitu. Nah, dan ini kita bisa lakuin aja blok ke bawah. Nah, hasilnya kan seperti ini. Kemudian, kita lanjutkan untuk yang ini, itu rumusnya. Nah, selanjutnya untuk rumus yang ini, itu rumusnya bisa kita ketik sama dengan buka kurung, min, dolar, dolar AC, dolar 5 dibagi 2, tutup kurung, dikali dengan buka kurung 2 kali, cos H, buka kurung, dolar AC, dolar 7, dikali dengan buka kurung, dolar AC, dolar 10, ditambah dengan C6, tutup kurung 3 kali, dibagi dengan buka kurung, sin H, buka kurung, dolar AC di dolar AC dolar, 7 dikali dengan dolar AC, dolar 10, tutup kurung 3 kali, dikali dengan sin, buka kurung, radian, buka kurung 2 kali, dolar AD, dolar 7, dikali dengan B6, tutup kurung sekali, dikurangi buka kurung, dolar AD, dolar 11, dikali dengan D6, tutup kurung 3 kali, terus enter. Nah, ini mungkin ada kesalahan, kita bisa cek aja salahnya di mana. Oh, ini AC-nya itu belum kita dolar yang di sini ya. Ini sin H, dolar AC, dolar 7, dikali dengan dolar AC 10, ini udah benar seharusnya. Ini sin H, buka kurung, dolar AC, dolar 7 dikali dolar AC, dolar 10, AC 10. Oke, mungkin kita di mana ya salah. Ini mungkin udah benar ya. Terus ini enter aja. Nah, di sini ini kita masukin tetap 0 aja. Nah, untuk yang di sini itu kita bisa blok aja ke bawah, terus hasilnya bisa kayak gini. Nah, selanjutnya kita masuk untuk yang rumus yang ini. Ini dari atas ya, rumusnya sama dengan buka kurung, dolar AC, dolar 5 dibagi 2, tutup kurung, dikali dengan buka kurung 2 kali, sin H, buka kurung, dolar AC dolar 7, dikali dengan buka kurung sekali, dolar AC 10, ditambah dengan C5, tutup kurung 3 kali, dibagi dengan buka kurung, sin H, buka kurung, dolar AC, dolar 7, terus dikali dengan dolar AC, dolar 10, tutup kurung 3 kali, dikali dengan cos, buka kurung, radians, buka kurung 2 kali, dikali dengan AD, dolar 7, dikali dengan B5, tutup kurung, dikurangi, buka kurung, dolar AD, dolar 11, dikali dengan D5. Ini tutup kurung 3 kali. Nah, ini kita bisa langsung blok aja ke bawah. Nah, ini kok value-nya ada yang salah. Nah, untuk selanjutnya yang ini sama aja kayak yang tadi, nilai X-nya itu 0, 0, terus ini bisa kita drag aja ke bawah.
Nah, untuk nilai Z ini tadi kan 0, sekarang 0,2 dikali dengan, eee, ini Z4, terus dikali dengan D1. Nah, di sini jangan lupa dikunci, dikunci aja, ini juga dikunci, dan enter. Nah, ini gini, kemudian ini bisa di-drag aja. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian, untuk yang nilai T-nya itu, T selanjutnya untuk nilai T-nya itu, sama dengan ini, terus dibagi 60, ini ini buka kurung dulu ya tadi di sini. Ini di sini buka kurung, bagi 60 dikali dengan, ini, terus yang ini bisa dikunci aja, hasilnya kan segini, udah ditarik aja ke bawah. Nah, hasilnya kan seperti ini. Kemudian untuk rumus yang ini juga sama kayak yang gini ya, yang di sini tadi, yang ini rumusnya sama aja, ini kita nolin dulu. Kemudian untuk yang di sininya, oke, untuk selanjutnya mungkin ada untuk yang ini nih sama sama yang ini bisa kita copy aja, terus di sini, bisa kita paste. Mungkin yang membedakan di sini itu untuk nilai, yang ada di ini C6 kan di sini kita bisa jadi, nilai C, nih, kan C-nya ngawalan di sini, yang ngawalan di sini itu bisa jadi C, kemudian untuk yang di sininya ini kan ada B6. Nah, B6 ini kita bisa ganti jadi I6, dan untuk yang ini, untuk selanjutnya itu ada, ini yang terakhir yang D6 ini, yang D6 ini kita bisa ganti jadi K6. Jadi K6, jadi rumusnya ini enter aja. Nah, hasilnya akan segini. Kemudian ini bisa kita blok aja ke bawah. Nah, ini udah. Kemudian lanjut. Untuk yang ini rumusnya juga sama sama yang ini ya. Kita bisa copy aja. Ini bisa kita copy aja. Terus di sini kita paste. Nah, yang membedakan juga kita cari aja. Yang di sini kan ada yang membedakan itu ada C5. Nah, C5 itu kita ganti menjadi C5. C5 itu jadi C5. Kemudian untuk nilai yang B5 itu berarti menjadi I5. Dan untuk nilai yang D ini menjadi nilai K. Terus ini enter aja. Nah, ini kita tinggal blok aja ke bawah. Nah, ini udah selesai. Jadi kita masuk ke yang ini. Nah, selanjutnya untuk yang Z0,4D, ini sama aja kayak yang di atas. Ini X kita masukin 0 dulu. Nah, ini kita tarik aja ke bawah. Kemudian untuk nilai Z ini kita buat rumus itu dengan sama dengan nilai in. Nah, kita lihat dulu yang di atas rumusnya tadi apa, aku juga lupa nih. Ini Z4 dikali dengan AC bagi 10. Oke. Nah, ini rumusnya bisa sama dengan, nih, ini kan kena X 0 sama dengan 0 dikali dengan Z4-nya, kedalamannya, nih. Terus dikali dengan T. Kali D1. Nah, ini untuk D1-nya jangan kita lupa kunci, sama untuk Z juga. Enter. Nah, di sini udah, ini kita tinggal ke bawahin aja. Nah, ini sama aja ya sebenarnya rumusnya itu sama yang ini. Jadi kita bisa tinggal kopas aja gitu. Soalnya itu rumusnya itu pasti sama. Bisa kita kopas aja. Cuman ini kan untuk A5. Nah, kita nanti gantinya itu sesuai dengan baris berapa. Nih, ini kita paste. Nah, di sini kan A5 ya. Sedangkan di sini kita A61. Berarti ini A61. Enter. Nah, ini akan segini. Karena untuk yang lainnya itu pasti bakal sama. Terus ini kita bawain aja. Nah, ini ada value yang error. Itu kenapa kita bisa coba aja. Dan kenapa ada values yang satu juga itu kita mungkin coba cari itu kenapa values-nya bisa kayak gitu ya. Ini kan rumusnya sama dengan ini, buka kurung dulu, dibagi 60, kurung, dikali dengan, aku agak lupa rumusnya, dikali dengan AC9.
Ini 60 dikali dengan AC9. AC9 nih, kita kali dengan T. Nah, T ini kita jangan lupa kita kunci ya, biar selalu ini. Nah, nih, tadi ada yang kayak nilainya. Nah, ini baru. Ini juga kita coba lagi sama dengan ini, buka kurung, ini, bagi dengan 60, tutup kurung, dikali dengan AC9, ini kita kunci. Enter. Nah, itu hasilnya kan kayak gini. Kemudian kita lanjut untuk yang ini juga sama sebenarnya rumusnya, ini 0 dulu, terus yang ini kita copy aja. Copy, kemudian di sini itu bisa kita ini 0, dan di bawah ini bisa kita paste aja, tapi nilainya itu kita ganti. Ini kan ada C6. Nah, C6 ini kita ganti di sini sebagai C69. Kemudian ada nilai eh B6, B6 juga. Nah, B6 ini kita ubah jadi B69. Nah, untuk yang ini juga D6. D6 itu kita ubah jadi D69. Enter. Nah, hasilnya segini, ini bisa kita langsung tar. Oh, ini tadi D-nya ada yang salah ya, teman-teman, yang di sini. Ini D-nya ada yang salah. Ini D-nya seharusnya enggak dikali dengan 0. Nah, ini harusnya D itu sama dengan rumus D apa sih? Z4 dikali dengan AC10. Nah, ini sama dengan Z itu kan 0,4 dikali dengan ini yang min 1 dikali ini, dikali dengan ini. Oh, ini udah. Ini dikali dan ini. Terus dikali dengan AC10. AC10 itu ada di sini ya. Nah, ini kita kali dengan Z4. Oh, nah, ini jangan lupa dikunci juga. Nah, ini 0,4. Z itu ntar. Nah, ini baru benar. Nah, jadi nilai di sini akan keubah gitu kan sendirinya. Nah, mungkin, nah, kan keubah. Kemudian ini kan udah kita ke bawahin aja. Kemudian untuk nilai ini juga sama ya. Ini kita copy aja dari sini. Nah, kemudian kita tinggal ganti aja gitu di sininya. Kita bisa ganti aja. Kalau misalnya di sini ada C5, C5 gitu kan. Ini kita pakainya C68. Terus kemudian di sini ada B5 gitu kan. Ini kita pakai B68. Di sini juga ada D5, ini D68. Terus enter aja. Ini tinggal kita drag ke bawah. Ini juga sama ini. Itu X itu 0. Terus kita ke bawahin aja. Kemudian untuk nilai Z-nya itu juga sama. Nah, yang ngebedain itu ini kan Z-nya 0,2. Di sini Z-nya itu adalah 0,6. Jadi ini kita ganti jadi 0,6. Ntar. Ini kita drag aja ke bawah. Kemudian untuk yang nilai T-nya juga sama. Di sini bisa kita pastein aja. Cuman yang membedain itu ini H5, ini kita hanya 68. 68 ya. Nah, segitu nih rumus yang kita lihat sini. Nih, kan. Enter, terus ini kita kejar sini. Nah, untuk yang ini juga sama. Sebenarnya kita tinggal kopas rumus yang di atas aja ya. Ini 0 dulu di sininya. Terus yang ininya baru kita paste. Dari sini kita ubah. Ini J6. Itu J6 itu jadi J69. 69, kemudian ini ada I6, jadi I69. Terus ada K6 juga, jadi K69. Enter. Ini sama, kita drag ke bawah lagi. Kemudian untuk mulai ini kita copy aja. Ini juga sama. Paste ini J65-nya jadi J5 jadi J68. Kemudian I-nya jadi I68. Kemudian K-nya juga jadi K68. Enter. Ini kita tinggal drag ke bawah. Nah, ini udah. Kemudian kita lanjut untuk nilai ini udah keispung atau kenapa. Ini bisa kita hapus dulu aja. Hapus. Nih, ini untuk Z-nya 0,8. Berarti ini kita coba kopas yang rumus yang ini aja. Kita kopas aja. Kemudian yang ini kita pindahin rumusnya ke bawah. Aduh. Nih, ini kita pindahin aja. Ini kita paste. Tapi ini kita buat
0,8. Enter. Nah, ini setelah kayak gini, terus kita drag aja ke bawah. Oke, bentar ya. Oke, mungkin kita lanjutin aja. Ini untuk T-nya itu sama. Ini untuk T-nya itu sama yang ini. Itu bisa kita copy. Tapi ini ada yang membedakan itu di sininya. Nih. Nah, ini kan A61, ini kita A132. Terus ini sama aja. Enter. Dan kita drag aja ke bawah. Kemudian untuk ini juga sama. Kita pakai rumus yang ini. Copy. Kemudian yang ini juga 0. Dan yang ini kita paste aja. Cuma ini ada perbedaan. Ini kan C69. C69 itu kita ganti jadi C133. Nah, kemudian ini juga ada B69 jadi B133. Kemudian ada D69 jadi D133. Ini antar aja. Nah, selesai segini, ini kita drag aja ke bawah. Nah, udah selesai. Ini. Terus yang ini bisa kita copy aja rumus yang untuk ini. Nih, kita masukin lagi ke sini. Ini kita paste. Ini kita ganti C68-nya jadi C132. Yang ini juga 132. Ini juga 132. Enter, kemudian ini kita drag ke bawah. Oke, lanjut. Yang ini kita hapus dulu. Nah, ini hapus saja. Kemudian kita masukin rumus Z-nya. Ini kita copy aja. Nah, ini masukkan ini. Nah, ini kan katanya ada Z itu sama dengan D. Jadi kita lihat aja di lintasan partikelnya itu. D-nya itu adalah, mana D-nya? D-nya ini. D-nya ini, kedalaman perairan yang ini. Ini kita, D-nya itu kita masukin ini. Nggak bisa ya? Bentar, ini D-nya kita masukin nilainya. Berapa nih? Nah, ini kita masukin itu. Nilainya itu. D-nya itu, bentar. Nah, D-nya itu kita masukin itu nilainya. Dia itu kita masukin nilainya itu 1 ternyata ya. 1. Terus ini enter aja. Nah, ini kemudian kita tarik garis ke bawah. Nah, lanjut untuk T-nya, yaitu kita bisa copy rumus yang di atas. Ini control copy, enter, kemudian di sini kita paste. Nah, di sini H68-nya itu kita ubah jadi H132. Enter, kemudian ini drag aja ke bawah. Kita lanjut untuk yang nilai ininya. Ini copy enter, kemudian untuk yang di sini kita 0, dan ini kita paste. Namun ada yang ngebedain di sini C-nya itu J133. Sini juga I133, dan di sini ada K133. Enter. Nah, di sini kita bisa drag ke bawah lagi. Kemudian untuk yang ini bisa kita kontrol copy, enter. Kemudian di sini kita paste. Dan di sini ubah jadi K132, di sini C132, sini I132, sini ada K132. Enter. Ini 0 ya? Coba keluar. Oh, ini tetap nilainya kan 0. Oke, mungkin untuk yang ini udah. Kemudian oke, karena yang ininya udah selesai, kita lanjut ke yang nilai tambah bantuan. Untuk bantuan ini yang untuk 0,2D itu, kita nyarinya itu sama dengan, kita masuk ke nilai yang ada di, bentar ya, itu sama dengan yang ini, itu dikurangi 2, terus enter, udah, terus ini bisa kita drag aja ke bawah, nilainya, kemudian yang ini juga sama, ini yang nilai ini, terus kita kurangi 4, dan ini kita bisa drag aja ke bawah, ini juga sama, yang ini dikurangi sama 6, enter, ini kita drag lagi ke bawah, kemudian untuk nilai ini sama dengan ini dikurangi sama nih 8, kita bisa drag keluar lagi, dan yang ini sama dengan nih, kita kurangi dengan 1.
Nah, ini akan seperti ini. Kemudian, tadi ternyata ini aku salah, ini tuh seharusnya nilainya itu sama dengan yang ini dikurangi 10. Nah, hasilnya itu ini, terus kita drag aja ke bawah. Nah, setelah ini kita akan membuat kurva. Itu caranya kita masuk ke insert, terus chart. Chart title itu kita pilih itu select data. Nanti kita remove dulu. Nah, kita add data. Ini kita dimulai dengan datanya Z itu sama dengan 0. Nah, kemudian di sini untuk X values-nya itu kita pakai yang ini. Dan untuk Y-nya itu kita pakai ini. Nah, ini kita okein aja. Ini oke. Ini bisa kita langsung oke. Maka grafiknya itu akan, oh, kok grafiknya kayak gini ya? Ini ada di data mana yang sekiranya salah gitu kan? Oke, tadi ternyata aku ada kesalahan, makanya grafiknya tadi nggak bulat. Nah, sekarang grafiknya itu udah benar. Kemudian di sini kita bisa add lagi untuk grafik yang selanjutnya itu ada di Z 0,2 sama kayak tadi masuk ke charts. Terus di sini kita bisa klik ini taruh di sini deh. Nah, ini kita bisa klik select data, kemudian ini remove aja, ini kita add. Nah, di sini itu untuk name itu Z sama dengan 0,2 D. Nah, ini D. Nah, ini untuk X-nya itu ini. Terus untuk Y-nya itu adalah ini. Nih, kita okein aja, terus ini oke. Dan grafiknya akan kayak gini. Oke. Selanjutnya ini mungkin kalau mau cepat kita copy aja kan. Nah, di sini kita ganti. Di sini kita ganti ya. Ini kita di sini kita tekan, terus select data. Ini kita edit. Itu untuk Z itu sekarang Z yang 0,4. 0,4 deh. 0,4. 0,4 D. Nah, untuk X values-nya itu kita hapus aja yang ini. X values-nya itu kita masukin yang ini. Terus untuk Y values itu kita masukin yang ini. Nah, ini oke. Ya, oke aja. Oh, ini ada kayak grafik yang salah gitu ya. Mungkin di sini kita bisa cari aja gitu kan. Kita salahnya ada yang di mana. Oke, tadi mungkin untuk yang ini. Untuk yang di Z5,4 aku ada salah. Mungkin kita ulangi aja ya. Kalau misalnya ada salah, nanti kita lanjut aja dulu. Ini add-nya sama dengan Z sama dengan 0,4 D. D. Kemudian untuk X-nya ini kita masukin yang ini. Nih, terus untuk Y-nya itu kita masukin yang ini. Sudah oke aja. Dan kan kayak gini ya, mungkin ada yang salah, tapi nanti kita perbaiki, kita lanjutin lagi dulu. Kita masuk ke untuk yang selanjutnya. Dimasuk ke charts lagi, ulang. Ini select data, ini kita buat add value itu Z sama dengan 0,6 D. Terus untuk yang X-nya ini kita bisa masukin ini. Terus kalau untuk Y-nya itu kita bisa yang ini. Ini oke. Dan ini oke aja. Nah, kan kayak gini. Terus kita lanjut untuk yang selanjutnya. Ini ada ini, kita lanjut untuk yang 0,8. Z sama dengan 0,8 D. Dan untuk X values-nya kita masukin yang ini. Terus untuk Z-nya itu, Y-nya itu kita masukin yang ini. Kayak aja. Nah, dia kan kayak gini. Terus untuk yang ini, insert-nya bisa yang ini. Dan di sini kita select data lagi. Kita untuk Z sama dengan D. X-nya itu bisa yang ini. Terus Y-nya itu bisa yang ini. Nah, ini kita klik aja. Nah, ini kayak gini akan tampilannya. Nah, ini kan udah jadi selanjutnya. Nah, mungkin aku lanjutin aja untuk yang grafik gabungan itu tuh kita sama kayak tadi. Nah, ini kita masuk ke select data, add. Nah, untuk yang Z itu sama dengan 0, 0 D, itu kita buat aja Z sama dengan 0 D. Nah, untuk X ini kita masukin yang ini. Untuk Y itu kita masukin yang ini. Nah, ini oke. Nah, selanjutnya untuk yang selanjutnya itu untuk X-nya itu kita masukin yang untuk name-nya itu Z sama dengan 0,2 D. Nah, untuk X itu kita masukin yang ini.
Nah, untuk Z, Y-nya kita masukin yang ini, yang ada di grafik tambahan. Ini oke. Nah, selanjutnya sama aja. Untuk yang Z sama dengan 4D. X itu kita pakai yang ini. Terus Y-nya itu kita pakai yang di grafik tambahan. Oke, kemudian juga tambah Z,06D. Terus X ini kita pakai yang ini. Terus Y-nya juga kita pakai yang ini. Nah, ini juga sama. Z sama dengan 0,8D. Ini X kita pakai yang ini. Terus ini kita pakai yang ini. Nih, terus yang terakhir, Z sama dengan D. Untuk X itu kita pakai yang ini. Terus untuk Y-nya itu kita pakai yang ini. Nah, ini kita okein aja. Nah, di sini akan kelihatan gitu ya grafiknya yang udah kita buat. Oke. Oke, mungkin untuk selanjutnya. Selanjutnya karena udah kita akan mengerjakan untuk yang L35. Nah, ini sama aja ya sama yang tadi. Ini coba kita klik kanan, terus move or copy, terus ini kita create a copy. Nah, ini kan udah ada create a copy-nya ya. Ini bisa kita pindahin aja ke sini. Nah, kita ubah. Ini namanya itu rename. Itu D35. Nah, ini kita hapus. Nah, di sini kan sebenarnya rumusnya itu sama aja. Rumusnya itu kan sebenarnya sama aja. Cuman, yang membedakan itu di diameternya. Nah, ini membedakan itu di sininya. Ini kita bisa langsung konekin aja. Jadi yang lain itu datanya akan keubah ya. Ini kan di data 1, ini teori airi, kita masuk sini. Ini kan tadi kita masukinnya datanya di perairan 7 meter. Sekarang kita akan masukkan datanya itu di perairan yang 35. Nah, di sini kan katanya ini pi-nya bisa kita hapus aja dulu. Kemudian ini kita bisa, hanya itu kan dia akan beda juga ya. Untuk perairan 35. Hanya itu kan akan beda juga. Nih, hanya akan berbeda ya. Jadi kita hapus aja. Jadi kita konekin dulu. Ini hanya ini sama dengan kita masuk ke teori airi, ini yang 35A, enter. Kemudian untuk L-nya juga sama, masuk ke teori airi, ini L-nya segini, enter. Kemudian untuk K, kan itu kita sama di teori airi, nah, kan itu kan di sini, K1-nya, enter. Untuk P-nya itu juga sama, masuk ke teori airi, P ini. Kemudian T-nya juga, T di sini, ini. Kemudian ini bisa sama dengan untuk D1-nya. Mana D1-nya? Ini D. Nih, D-nya kan sama ya. D1-nya itu 7,04. D-nya ya, D-nya itu tadi kita udah benar. Kemudian lanjut untuk yang nilai sigmanya itu, ini sigma 1. Terus ini lanjut sigma 2-nya. Terus ini untuk D2-nya. Sama untuk T-nya juga sama. Untuk P-nya itu sama juga. K-nya pun kita ganti. Nah, ini kan udah jadi kayak gini. Nah, ketika kita mengganti di sini, maka semua nilai di sini juga akan ikut keganti gitu ya. Dimana kita bisa lihat, nih grafiknya pun ikut keganti dan semua nilainya juga akan keganti, tuh kan. Nah, selanjutnya kalau misalnya udah, ini sebenarnya udah selesai. Untuk yang data di L-nya itu 35. Ini bisa kita remove aja mungkin. Gila. Nanti kita bisa rename aja. Nah, kita lanjut untuk yang L di kedalaman 70. Itu sama aja kayak tadi, cuman yang bedanya itu kedalamannya doang. D-nya doang. Ini kita taruh di sini, ini kita rename. D di kedalaman 70. Nah, ini. Di sini itu sama aja, yang bedain itu di sininya. Jadi yang ini kita konekin dulu, yang D di kedalaman 70. Ini kita bisa hapus dulu. Kita masukin hanya itu, masuk ke teori airi. Kita masuk di ini, D perairan 70. Ini hanya kita konekin aja ke sini. Ini H, hanya itu ini kita konekin. L-nya juga kita konekin. Dan K-nya juga. I-nya. Kita konekin ini biar nanti ketika datanya itu keubah di sheet yang tadi, data itu juga ikut keubah di sheet ini. Jadi kita nggak perlu kerja 2 kali gitu ya. Ini sigmanya juga. Ini apa?
Oh, D ya. T, sini I yang kedua, terus ini yang K, data 1, K data 2. Nah, nah di sini bisa dilihat juga nih, grafiknya ataupun apanya juga ikut keubah gitu kan di sini. Juga ikut keubah jadi beda sama yang di sini juga. Ini beda, setiap perairannya juga beda gitu. Nah, ini kan itu kan beda ya. Untuk di perairan yang 70. Ini juga bisa dilihat kalau misalnya kita ngubah di sini nih taruh, aku mau ngubahnya itu kayak 1,2. Nah, di sini juga ikut keubah gitu. Jadi kita ubah lagi aja kayak tadi, H data 1. Ini perairan 70, ini hanya segini. Nah, itu kan karena keubah. Oke, mungkin selanjutnya, kayak mungkin tadi yang salah-salah itu udah aku perbaiki di sini. Jadi tabelnya itu udah sesuai. Jadi kita masuk ke grafik ini. Ini caranya kita tinggal kopas aja sih grafik yang ada di sini. Tapi sebelum itu, ini kita kasih nama dulu setiap grafiknya. Oke, namanya itu grafik. Grafik lintasan vertikal Z0 sama dengan 0, data 1. Terus di sini nama Malaysia, terus 600121456 kelas A. Nah, ini udah. Oh, bentar. Ini udah. Nah, selanjutnya mungkin lanjut kayak ini. Ini bisa kita copy aja. Di sini kita paste untuk di sini. Nah, kita ubah aja. Ini kan tadi 0, di sini 0,2. Nah, kemudian di sini kita ubah juga. Ini 0,4. Sini juga 0,6. Sini juga 0,8. Kemudian di sini 0 sama dengan D. D. Kemudian di sini kita kasih nama grafik gabungan. Oh, gabungan. Tasan partikel data. Nah, ini udah. Nah, udah kayak gini. Yang di sini bisa kita copy aja grafik yang ini. Kemudian kita paste di sini, tapi pastenya itu kalau bisa itu kita paste aja. Nah, di sini. Ini perairan yang 7E. Ini aku lupa kasih keterangan ya di sini. Ini kita tambah dulu legendnya. Nah, gini. Ini juga belum pakai legend ya. Ini ditambah juga legendnya. Di bawah nggak apa-apa nih, bottom. Nah, ini kita semua tambah aja legendnya. Legendnya itu bottom. Ini kita bottom aja. Nah, gini. Ini kita copy ulang. Terus kita paste di sini. Grafiknya. Taruh di sini. Ya, kemudian lanjut untuk yang L35. Itu sama aja. Sini kita buat dulu namanya. Ini bisa kita copy aja nama yang di sini. Terus kita pindahin namanya itu di sini. Ya. Ini partikel 0. Z dengan 0 data 2. Kemudian nih. Oh, ini kita copy aja sih bisa. Ini tinggal kita paste. Ini data 0,2. Ini tambahin legendnya. Kemudian lanjut di sini. Ini 0,4. Jangan lupa nambahin legend. Kemudian ini juga sama. 0,6. Tambahin legend.
Ini juga tambahin legend. Nol koma delapan juga sama, ini sama dengan D. Terus ini tambahin legend. Nah, kemudian grafik gabungannya, gabungan lintasan. Ini udah, terus ini tambah legend. Nah, ini kalau kayak gini kita copy aja. Kita pindahin ke ini. Yang 35. Kemudian kita masuk ke yang, kita copy dulu. Namanya tadi. Nah, kita masuk ke yang 70. Di sini sama. Coba dulu namanya. Terus ini sama aja. Ini 0. Dan kita lanjut untuk yang ini. Ini Z-nya sama dengan 0,2. Terus kita tambahin legend di bottom. Dan lanjut di sini. Ini 0,6. Dan lanjut. Ini juga tambahin legendnya. Ini 0, oh ini 0,6. Ini 0,4. 0,4. Kemudian kita lanjut ini untuk 0,8. 0,8. Terus ini kita tambahin legend. Terus ini tambahin lagi. Ini D udah pas. Ini tambah legend lagi di bottom. Dan yang terakhir untuk grafik gabungannya. Ini grafik gabungan. Ini data 2 udah. Kita copy aja. Terus kita paste di sini. Nah, ini udah selesai. Nah, ini udah selesai. Jadi, dengan adanya grafik ini udah selesai. Mungkin ini kita bisa tambah aja data 2, D sama dengan 35. Terus ini kita bisa nambah juga. Biar pembeda aja sih, D sama dengan 70. Terus di sini sama D sama dengan 7. Nah, ini udah selesai semua grafik yang kita buat. Dan kita juga udah ngitung ngolah datanya melalui Excel. Oke, mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.